Coba deh, lihat sekeliling Anda sekarang. Sadar atau enggak, ada sesuatu yang luar biasa, tak kasat mata, lagi terjadi di sekitar kita. Sesuatu yang mengisi setiap jengkal ruangan tempat Anda berada saat ini. Yap, sinyal-sinyal ini nembus tembok, ngehubungin HP, laptop, TV, semuanya. Kita kenal dia sebagai Wi-Fi. Sebuah jaringan ajaib yang saking biasanya kita pakai, kita sering lupa kalau dia tuh ada. Bayangin deh kalau Wi-Fi tiba-tiba mati serentak di seluruh dunia. Kacau pasti. Tapi pernah kepikiran nggak sih gimana persisnya cara kerja teknologi ini? Jawabannya, wah ini salah satu cerita paling nggak terduga di dunia teknologi. Oke, kita bedah satu persatu ya. Anggap aja Wi-Fi itu semacam percakapan radio yang super rahasia. Lupakan dulu soal internet. Coba pikirin soal radio. Nah, router di rumah Anda itu pada dasarnya adalah stasiun radio mini. Super pribadi, cuma buat Anda dan perangkat Anda. Jadi, prosesnya tuh gini, simpelnya. Pertama, router nerima data internet lewat kabel. Terus data itu diubah jadi gelombang radio. Nah, HP atau laptop Anda nangkep gelombang itu dan nerjemahin lagi jadi data yang kita lihat di layar. Tapi ini bukan jalan satu arah loh. Perangkat Anda juga ngirim sinyal balik ke router. Jadi ada dialog yang terus-menerus. Bedanya sama radio biasa tuh di sini. Radio di mobil kan cuma siaran satu arah, ya kan? Kita cuma bisa dengerin. Nah, kalau Wi-Fi itu dialog dua arah. Kayak lagi main tenis tak kasat mata, di mana bolanya itu data yang bolak-balik ribuan kali tiap detik. Tapi jangan kira koneksi semulus ini tuh datang gitu aja. Jauh dari itu. Coba kita lompat ke masa lalu. Ke masa di mana koneksi nirkabel itu lebih mirip mimpi buruk. Di akhir tahun 90-an, dunia nirkabel itu, wah, kacau balau. Tiap perusahaan punya bahasanya sendiri, dan perangkat satu sama lain nggak bisa ngobrol. Buat kita sebagai pengguna, ini benar-benar bikin frustrasi. Bayangin aja, beli perangkat merek A, nggak bisa nyambung sama merek B. Settingnya ribet banget, koneksi putus nyambung terus, pokoknya pusing. Situasi ini nggak bisa dibiarin terus. Akhirnya, para raksasa teknologi ini ngumpul. Mereka sepakat bikin satu standar universal biar nggak pusing lagi. Dan mereka kasih nama yang sangat-sangat teknis. Betul, IEEE 802.11b. Gimana? Mirip kode rahasia daripada nama produk kan? Siapa juga yang mau beli barang dengan nama begitu? Jelas ini bakal jadi bencana kalau dijual ke pasaran. Nah, dari sinilah ceritanya jadi makin menarik. Karena masalah teknis udah beres, sekarang giliran masalah pemasaran yang melahirkan salah satu merek paling dikenal di planet ini. Tantangannya jelas banget, gimana caranya ngejual teknologi dengan nama yang susah disebut dan diingat ke orang awam. Jawabannya, sewa agensi marketing dong. Dan dari sinilah lahir nama Wi-Fi, sebuah nama yang singkat, gampang diingat, dan kedengarannya keren. Bertahun-tahun kita semua percaya cerita resminya. Katanya, Wi-Fi itu singkatan dari Wireless Fidelity. Kedengarannya kan pas banget ya, kayak hi-fi buat audio, citra yang sempurna. Tapi itu semua cuma kearangan, bohong besar. Phil Belanger, salah satu pendirinya, akhirnya ngaku, Wi-Fi itu nggak ada artinya, bukan singkatan. Kita pilih nama itu cuma karena kedengarannya enak aja. Gila kan? Salah satu kebohongan marketing paling sukses sepanjang masa. Eits, ceritanya belum selesai. Justru bagian paling mind-blowing-nya baru mau kita bahas. Ini bagian yang menghubungkan Wi-Fi di rumah kita sama kedalaman luar angkasa. Oke, mundur dulu ke tahun 70-an. Ada astronom namanya John O'Sullivan. Dia ini lagi berusaha nangkep sinyal radio super lemah dari lubang hitam yang meledak. Masalahnya, sinyalnya itu kotor, banyak gangguan. Nah, O'Sullivan ini pinter. Dia bikin rumus matematika buat ngebersihin sinyal itu. Puluhan tahun kemudian, di tahun 90-an, dia sadar, rumus yang sama bisa dipakai buat ngebersihin sinyal Wi-Fi yang mantul-mantul di tembok rumah. Jenius! Dan bener aja. Teknik yang awalnya dirancang untuk mencari lubang hitam itu malah jadi kunci yang bikin sinyal Wi-Fi kita sekarang jadi kuat, stabil, dan bisa diandalkan bahkan saat nembus tembok. Dan penemuan yang nggak disengaja ini, patennya itu menghasilkan miliaran dolar. Semuanya berawal dari sebuah eksperimen astronomi yang tadinya dianggap gagal. Jadi, kalau kita rangkum, di balik simbol Wi-Fi yang kita lihat tiap hari itu, ada apa aja? Ada dialog radio tak kasat mata, ada solusi buat kekacauan teknologi tahun 90-an, ada kebohongan marketing yang brilian, dan ada hadiah tak terduga dari seorang pemburu lubang hitam. Jadi nanti pas Anda nyambungin HP ke Wi-Fi lagi, coba deh ingat ceritanya.
Ada dialog super cepat yang terjadi, ada nama yang sebenarnya nggak berarti apa-apa, dan ada jejak pencarian lubang hitam di balik koneksi internet Anda. Keren ya?